kasih tahu siapa-siapa. Gue satu-satunya orang di Indonesia yang punya Instagram Reels. So, topik yang gue pengen bahas hari ini adalah bagaimana caranya kita growing, kita punya Instagram account di 2021. Jadi gue bakal ngebahas semua fitur-fitur yang ada di Instagram dan bagaimana caranya kalian bisa mengoptimalisasi fitur tersebut untuk kalian growing kalian punya account. Untuk membedah Instagram, gue bakal bagi video ini jadi 2 segmen. Segmen pertama ada engagement, segmen kedua adalah tools. Kita mulai dari engagement. Kita ada 4 cara untuk engage di Instagram. Likes, comment, share, dan save. Buat kalian yang nggak tahu, banyak banget yang klaim bahwa Instagram algoritma itu seperti ini. Dimana likes itu paling nggak penting, lu cuma scroll dikit, likes, that's it. Komen, lu ada konten lu suka dan lu pengen komen, itu mungkin ya lu butuh effort dikit, lu ketik-ketik, baru lu bisa post komennya. Share, lu suka banget sama ini konten, jadi lu nge-share ini ke teman-teman lu. Jadi algoritma Instagram berasa bahwa ini konten nih viralable. Keempat, save. Ini yang diklaim katanya paling kuat, karena berarti ini konten sebegitu bagusnya sampai orang mau save. Kalau kalian bisa menimbulkan konten-konten yang save-nya paling tinggi, pasti membuat Instagram punya reach paling besar. Apakah artinya kalian harus menelan mentah-mentah informasi ini? Jangan. Gue kasih contoh studi kasus Instagramnya gue. Jadi ada satu post di mana share dan save-nya sampai 8 ribuan. Ada juga yang share sama save-nya cuma 400-an. Harusnya secara informasi ini, yang share-nya 8 ribuan, di-push sama Instagram lebih banyak dong. Tapi kenyataannya kagak. Jadi ada faktor-faktor lain yang membuat Instagram itu nge-push konten kalian. Contoh retention rate, dimana itu seberapa lamanya audiens kalian konsumsi konten kalian. Jadi di konteksnya gue, mungkin dimana Instagram juga ada insights terhadap ini. Walaupun ini konten lebih banyak di save sama share, mungkin retention rate-nya lebih dikit dibandingin yang 400-an. Jadi kontennya ini durasinya 37 detik. Konten yang ini durasi 30 detik. Ya, mungkin yang 37 detik ini yang konsumsi mungkin cuma 5 detikan. Abis itu mereka share ke teman lain. Ini 30 detik ini mungkin mereka konsumsi sampai 10-15 detikan. Jadi faktor retention rate ini juga mempengaruhi bagaimana caranya Instagram nge-push kontennya kalian. Quality juga, tapi kan quality subjektif terhadap quality fotonya kalian, quality kontennya kalian, quality videonya kalian, quality captionnya kalian. Jadi algoritma Instagram ngitung seberapa lama kalian konsumsi konten tersebut. Semakin lama, kemungkinan kalian di-push sama Instagram semakin besar. Cara bikin konten di Instagram banyak banget. Yang pertama paling gampang adalah nge-post. Nah, post ini gue anjurkan kalian buat yang mau growing, pastikan kalian nge-post itu di carousel. Kenapa carousel? Karena kalau kalian notice, orang yang kalian follow bikin carousel post, kalian udah ngelewatin itu post, besoknya kalian scroll lagi, tetap itu post diangkat sama Instagram di slide kedua. Poin kedua adalah terhadap target marketnya kalian. Kalau misalkan post pertama di Agus nggak suka, post kedua di Agus suka. Jadi ada alternatif untuk si audience. Dan ketiga, retention rate lagi, dimana semakin mereka makin lama nge-swipe, si Instagram berasa, wah nih berarti kontennya bagus nih ya. Karena mereka lama konsumsi kontennya. Lalu ada story. Nah, di story gue anjurkan kalian untuk at least post 3 kali sehari di stories kalian. Lalu pastikan juga storiesnya kalian tuh engaging. Pakai fitur-fitur dari Instagram. Bisa yang slider, bisa yes or no, bisa ask me anything. Pokoknya apapun yang bikin kalian tuh ada engagement di story kalian. Karena kalau kalian dapat engagement dari story-nya kalian pun di-push jadi orang lihat tuh jadi yang pertama. Lalu ada yang namanya IGTV. IGTV ini dikabarkan bahwa akan kasih monetization tools seperti di YouTube. Jadi kalau kalian bikin IGTV dan nanti bakal ada iklannya, nah kalian bakal share revenue sama Instagram. Like-nya kita bisa share revenue sama YouTube. Pastikan kalian nggak cuma ngepost di IGTV-nya doang, tapi kalian juga ngepost di kalian punya feed. Karena kalau kalian post di kalian punya feed, kemungkinan orang ngelihat itu punya IGTV lebih besar. Terus, yang kayaknya cuma gue doang yang punya, itu adalah Reels. Reels ini dengan studi kasusnya gue berasa sedang diprioritaskan oleh Instagram. Kenapa? Ya karena TikTok. Seminggu kemarin gue udah coba ngepost Reels setiap harinya. Lalu gue notice ada hashtag dan nggak ada hashtag, nggak ada gunanya. Mungkin karena ada hubungan dengan Reels di Indonesia belum roll out ke semua orang. Gue rasa cuma gue, again. Tapi minimum gue bisa dapat at least 17.000 sampai 20.000. Dan itu berarti 30-35% dari gue punya followers. Gue di-compare sama gue punya post biasa, paling cuma 10.000 views. Nah, jadi Reels ini udah pasti diprioritaskan oleh Instagram. Cara terakhir adalah IG Live, di mana kalian tinggal pencet tombol live dan live aja. Kalian bisa bikin IGTV kalian dengan tema tanya-menanya, diskusi, interview orang, apapun itu. Gue rekomen kalian yang pengen tekunin dunia Instagram ini, pakai semua fiturnya. Kenapa? Karena Instagram itu kan at the end of the day bisnis kan. Dimana kalau
Kalian bayangin kalian yang bikin algoritmanya Instagram. Pasti kalian pengen kreator-kreator yang paling rajin, paling tekun dihargain. Karena cara Instagram bikin duit adalah lewat advertising. Advertising itu bisa datang kalau kontennya makin banyak. Nah, cara bikin konten banyak bagaimana adalah dari usernya. Semakin banyak user bikin konten, kemungkinan untuk advertising itu datang semakin besar. Jadi Instagram butuh support user-user ini untuk create konten terus. Jadi makanya mereka prioritasin orang-orang yang utilize all the IG tools. Ngomongin Reels, dimana gue rasa banyak dari kalian, Kak, kok gimana caranya lo bisa dapet Reels? Ini kenapa gue akhirnya memutuskan gue upload video ini dulu sebelum gue upload permintaan kalian, which is personal branding. Gue minta maaf. Gue takutnya adalah bugnya ini nanti ketahuan sama Instagram. Caranya gue dapet Reels ada pada bulan November-Desember gitu. Gue ketemu sama orang luar punya Reels. Abis itu gue pas klik, mendadak jadi full screen. Nah, abis itu di sebelah kanan ada tombol kamera di mana gue klik lagi, itu gue akhirnya bisa bikin Reels. Tapi pas gue cek kok nggak keluar Reelsnya di gue punya feed gitu loh. Akhirnya gue males kan. Entah kenapa, bagaimana caranya Januari ini Reels gue akhirnya baru keluar. Dan kebetulan karena gue sudah bikin Reels itu dengan gue punya filter, akhirnya gue bisa klik itu filter, terus use that effect. Lalu akhirnya gue bisa upload Reelsnya gue. So, buat kalian yang juga mempunyai kesempatan yang sama gue, silahkan dicoba. Gue yakin ini cuma bug Instagram. Gue nggak yakin gue itu terpilih oleh Instagram. Jadi buat kalian yang punya filter juga dan kebetulan kalian bisa ngeklik Reels itu jadi full screen, cek aja apakah ada kamera dan pastikan kalian punya IG filter untuk akhirnya kalian bisa use that effect sebagai Reels. Jadi setelah kita bedah apa aja yang bisa kita lakukan di Instagram, sekarang caranya bagaimana Kak untuk kita growing kita punya account? Kalian harus mikir dari sisi video. Dan semakin hype-nya TikTok, sekarang itu lebih banyak konten video yang di-post sama Instagram. Jadi gue rekomen buat kalian yang pengen menekuni dunia Instagram di 2021 ini, pikir video first. Ngobrol secara makro, konten yang kalian pengen produksi dan upload ini konten apa? Informasi kah? Edukasi kah? Atau entertainment kah? Terserah dari kalian, tapi kalian harus niche down buat orang pas ngeklik kalian punya Instagram, udah tahu kalian itu siapa. Jangan sampai kayak gue, karena gue itu di Instagram terkenal sebagai travel photographer, dan pas gue upload gue punya Reels basket, gue minus 500 followers. Yes, 500. Kalau di sini ada yang unfollow gue, follow gue ya. Gue butuh endorse. Tip berikutnya adalah kalian harus leverage kalian punya insights. Kalian bisa ketemu audiens kalian tuh paling aktif kapan. Contoh, ini paling aktif ini jam 6 atau jam 8. Jadi kalian bisa ngepost mungkin jam setengah 8-an, buat itu pas kalian ngepost jadi pas orang konsumsi di jam 8. So, hal-hal seperti ini yang kalian pastikan kalian ubah kalian punya account ke creator account. Tips terakhir gue adalah be social. Ini kan at the end of the day social media. Kalau komen se-thoughtful mungkin, jangan komen yang fire, emoji wow, jangan gitu. Cari benar-benar baca captionnya, benar-benar kalian komen secara thoughtful buat orang berasa bahwa orang komentarnya thoughtful sekali. Gue juga pengen engage sama nih orang. Jadi be social. Dan bonus tips buat kalian, jangan edit kalian punya caption di 1 jam pertama. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi setiap kali gue edit caption di 1 jam pertama, itu entah kenapa engagementnya turun. Kalau kalian suruh gue tebak, gue asumsikan bahwa Instagram merasa, kok lu malah edit caption lu, bukan reply lu punya komen. Jadi Instagram bete sama gue. So, ya. So, sebelum gue tutup, gue mau kasih tau gue ada giveaway karena gue udah pas 1000 subscriber. Yes, we finally did it. Wow. So, giveaway ini buat eksklusif gue punya member Telegram doang. Karena dari awal sebelum gue mulai dari YouTube ini, gue mulai YouTube ini 16 Desember dan gue udah ngepost 2 hari sekali. Dan akhirnya kita udah 1000 subscriber. Tapi dari awal sebelum gue ngepost ini YouTube, gue udah bilang ke member Telegram gue bahwa kalian bakal punya kesempatan untuk ikut giveaway pas gue dapat 1000 subscriber. Silahkan monggo klik link yang ada di deskripsi gue. Join Telegram gue dan nanti gue bakal ada giveaway. So itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Salam kreatif. Oke guys, gue ada rahasia. Gue tuh satu-satunya orang Indonesia. Tapi kalian janji ya, jangan kasih tau siapa-siapa. Gue satu-satunya orang di Indonesia yang punya Instagram Reels.